welcome to our vlog. We are from Group 2. That's right, we are so excited to have you here today. But before we jump into today's adventure, let's introduce ourselves. My name is Faiji Rizky Akbar. My name is Rizdo Randal Tabangun. My name is Rianti Agustini. My name is Suci Lestari. My name is Daura Mariani Syafana. My name is Dimas Sandi. My name is Erinda Novita Rianti Manula. First, we will explain what we do. In this vlog, we will experiment with electroplating, which is about plating using a natural-based ingredient, namely lime. But if not, we can use batteries or accumulators. Today we will buy the material first is orange and Mr. DIY. Happy watching! Gonna follow us. Okay guys, we have arrived at the place, namely Mr. DIY, but it turned out our friend are complete because they can come along. No, we want to buy it, the material, so let's follow us to find the material, guys. Let's go! Di sini. Oh ya. We have found the ring and want to pay for it at the cashier. Follow us. Okay guys, we have bought the ring. After this, we will go home. See you again. Hello guys. Now we are going to the lab for the... Experiment. So let's go. Follow us. Let's go! A few moments later. Guys, kita udah nyampe di labnya. Kita mau mulai. Ya, ini alat dan bahannya. Kabel buat dipasang di capit buaya. Dan kita mau mulai eksperimen tentang ini Mengukur listrik. mengukur listrik. Jadi kita sekarang sedang mengukur voltase dari dua jeruk nipis guys. Dan sekarang kita mau memulai eksperimen kimia tentang electroplating. Lagi ngerangkai untuk jeruk nipis, ya. jadi supaya voltasenya lebih besar. Ya. Dari 150 jadi Kan tambah 75 jadi ya. Lu ditambah 75 ya? 225 nggak sih? Iya. 225. Enggak, soalnya kan terlarut. Ya, lanjut. Atau majuin lebih. Lihat, coba buka. Wah. Oh my god. 12 seconds later.
Karena yang tadi menggunakan buah itu tidak bisa, sekarang kita menggunakan baterai. Mari kita coba. Apa yang berhasil? Ada baterai opsi di sini. Dari gelembungnya lagi, Sob. Nggak ada lagi gelembungnya. Coba angkat dulu. Udah. Nah. Udah berubah. Berubah ya? Udah. Ya. 2 menit. Jadi Berubah ya. Ya, Jadi udah. ini berubah ya guys ya, karena kita menggunakan baterai. Berarti cincinnya itu bisa berubah gara-gara itu voltasenya lebih besar juga, karena kita menggunakan jeruk nipis itu tadi tidak bisa, maka kita pakai baterai. Oke. Halo guys. Percobaan kali ini kita udah selesai dan berhasil. Tapi kita memakai baterai karena Karena kalau menggunakan buah dari jeruk Voltnya kecil. jadi voltnya itu kecil, jadi kita menggunakan baterai. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Mana? Nah, ini. Ini tadinya berwarna Putih, putih itu. putih, kemudian berubah jadi apa ini? Agak kecoklatan gitu, emasan. Ini saya Mas. Dadah. The next day. Halo guys, welcome back to our vlog. In this vlog, we want to answer the explain question given by the teacher according to the subject. The English lesson will be answered by Naura and Faizil. The biology lesson will be answered by Uci and Erinda. And finally, the physics lesson will be explained by Rianti, Dimas, and Wisdom. Enjoy listening! Why did the ring color change? This happens because positive copper ions are attracted to the negative electrode or the ring under the influence of an electric current. This process allows the formation of a copper layer that is even and adheres firmly to the ring surface, causing the ring to have a reddish-orange color. What is the benefit of electroplating? The benefit of electroplating are to improve the surface of an object to make it brighter and shinier, resistant to corrosion, or to make the surface of an object harder. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan soal biologi. Nomor 1 yaitu jelaskan bagaimana reaksi-reaksi yang terdapat di dalam kandungan jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini mengandung asam sitrat yang berperan sebagai elektrolit. Pada percobaan electroplating menggunakan buah jeruk nipis, terdapat reaksi elektrolisis di mana arus listrik yang mengalir melalui larutan elektrolit, menyebabkan pemisahan zat-zat dalam larutan menjadi ion-ion yang berimigrasi menuju elektroda yang sesuai. Intinya, jeruk nipis ini berfungsi sebagai sumber energi listrik yang memungkinkan terjadi reaksi redoks di elektroda, memungkinkan deposisi tembaga di atas permukaan cincin. Proses ini memungkinkan lapisan tembaga terbentuk di atas permukaan cincin. Bagaimana proses jeruk nipis tersebut dapat menghasilkan energi listrik? Jeruk nipis bisa menghasilkan listrik karena di dalamnya terdapat asam sitrat yang bisa berubah menjadi energi listrik melalui oksidasi. Ketika jeruk nipis teroksidasi, elektron terlepaskan, menciptakan potensial listrik yang dapat digunakan untuk melakukan percobaan electroplating. Jadi, dalam percobaan tersebut, jeruk nipis berperan seperti baterai, menyediakan energi listrik untuk melakukan proses elektrokimia. Namun, pada percobaan ini, kita tidak dapat menggunakan jeruk nipis karena kapasitas listriknya terlalu kecil. Pada soal nomor 2, kesulitan apa yang kalian alami selama proses pembuatan alat atau prototip alat yang kalian buat?
Kesulitan kelompok kami selama berlangsungnya proses elektroplating yaitu ketika proses pengukuran ampere pada jarum nipis. Apakah kerja alat atau prototipe alat yang kalian sudah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan? Masih belum seperti yang kami harapkan, karena pada pengukuran buah jeruk nipis dengan menggunakan voltmeter, volt dan amperanya kurang terlihat jelas. Dan daya volt pada buah jeruk nipis sangatlah kecil. Untuk beberapa buah jeruk nipis, arus listrik yang sangat rendah yang membuat kendala hal pada pembuatan energi baru, dan pada prototipenya yaitu cincin yang sudah kami jadikan praktek untuk elektroplating. Menggunakan alternatif yaitu menggunakan baterai dari pengganti jeruk untuk menambahkan energi listrik pada elektroplating, dan prototip cincin sudah berhasil disepuhkan oleh tembaga. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan hal apa saja yang masih perlu diperbaiki atau dimodifikasi kembali dari alat atau prototipe alat yang kami buat. Jadi masih ada beberapa yang harus kami perbaiki dalam alat yang kami gunakan dalam praktik kemarin. Itu yang pertama, seharusnya kami menggunakan lebih banyak jeruk nipis agar menambah voltase biar bisa digunakan untuk elektroplating. Dan yang kedua, itu kita harus lebih teliti lagi dalam merangkai alat, dan seharusnya juga kami menggunakan koin tembaga yang tidak berkarat agar memperoleh daya secara maksimal. Okay guys, that's all from our group. And you can do it at home carefully. And with your parents' supervision. I hope it's useful. We would like to thank Mr. Rashid, Mr. Bagus, Miss Afrida, Mrs. Rika. thank you for watching. Cheerio!